Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Khalifah Muhammad Rafa Birianto. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran geografi, yaitu tentang karakteristik negara. Nah, adapun negara yang akan kita bahas yaitu adalah negara Myanmar. Nah, di sini saya akan menjelaskan profil dari negara Myanmar, bagaimana sistem pemerintahannya, letak geografis, serta keunikan, dan tentunya apa saja permasalahan yang sedang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Penasaran kan? Langsung aja kita masuk pada pembahasan. Nah, yang pertama yaitu profil negara Myanmar. Myanmar secara resmi bernama Republik Persatuan Myanmar atau juga dikenal sebagai Burma. Negara Myanmar merdeka pada tanggal 4 Januari 1948. Ibu kota Myanmar yaitu berada di Nay Pyi Taw atau di Nay Pyi Daw. Nah, negara Myanmar juga menggunakan mata uang resmi yaitu bernama Kyat. Myanmar resmi bergabung menjadi anggota ASEAN yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Nah, selanjutnya kita masuk pada bentuk pemerintahan negara Myanmar. Bentuk negara Myanmar adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dibuktikan dengan nama resminya yakni Republik Persatuan Myanmar. Artinya, negara Myanmar merupakan negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan yang terpusat. Pemerintahan tersebut memegang kuasa dan mengatur seluruh daerah. Adapun sistem pemerintahan Republik Persatuan Myanmar adalah presidensial yang mana jabatan kepala negara merangkap dengan kepala pemerintahan. Nah, selanjutnya yaitu letak geografis negara Myanmar. Myanmar memiliki letak astronomis di koordinat 10 derajat lintang utara sampai 29 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Adapun secara geografis letak Myanmar bersinggungan dengan wilayah India dan Cina. Nah, selanjutnya kita masuk pada keunikan negara Myanmar. Adapun keunikan dari negara Myanmar yang pertama yaitu dijuluki sebagai Negeri Seribu Pagoda. Myanmar memiliki sebutan Negeri Seribu Pagoda. Nyatanya, pagoda di Myanmar berjumlah lebih banyak, ada sekitar 2.500. Lalu yang kedua, suku di Myanmar. Terdapat 135 suku di Myanmar dengan suku Bamar menjadi kelompok suku yang paling besar jumlahnya, yaitu sekitar 65% dari penduduk Myanmar merupakan bagian dari suku Bamar. Nah, teman-teman, kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu apa permasalahan yang terjadi di Myanmar dan bagaimana cara mengatasinya. Teman-teman, tentu tidak asing lagi bagi kita mendengar kasus warga Rohingya di Myanmar. Banyak sekali warga Rohingya yang melarikan diri ke negara Asia lain untuk mendapatkan perlindungan akibat adanya tindakan diskriminasi. Konflik Rohingya bukan konflik antar etnis biasa. Konflik yang terjadi sudah sampai melanggar hak asasi manusia. Apa penyebab konflik Rohingya? Yang pertama yaitu adanya perbedaan status. Penyebab konflik Rohingya adalah status mereka yang berbeda, hingga mereka dianggap sebagai imigran ilegal di Myanmar. Lalu selanjutnya adanya ketimpangan sosial. Penyebab konflik Rohingya adalah ketimpangan sosial, bukan hanya dilatar belakangi heterogenitas etnis. Penyebab konflik Rohingya juga pengaruh ketimpangan ekonomi, agama, superioritas etnis, dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama kebijakan yang mengandung unsur-unsur etnisitas. Nah, selanjutnya kita masuk pada cara mengatasi dari kasus permasalahan di Myanmar, yaitu warga Rohingya. Menurut pakar hukum dari Universitas Indonesia UI, Heru Susetyo, menurutnya yang pertama menghentikan kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuknya. Lalu yang kedua, mengakui etnis Rohingya sebagai bagian dari warga negara Myanmar. Nah, itu dia tadi teman-teman pembahasan karakteristik negara Myanmar. Nah, jika kita melihat pada kasus yang terjadi pada negara Myanmar, tentunya cara mengatasi menurut saya sendiri yaitu di mana PBB harus mengadakan rapat dan mempertemukan setiap negara, terkhususnya negara Myanmar, dan membahas bagaimana keselamatan warga Rohingya. Jika seandainya Myanmar tidak ingin atau tidak mau menganggap warga Rohingya sebagai warga mereka, tentunya adapun yang harus dilakukan oleh PBB yaitu memutus ekspor-ekspor yang ditujukan kepada Myanmar, terkhususnya ekspor
bahan pokok dan subsidi, dan bisa saja mengeluarkan negara Myanmar dari PBB. Nah, mungkin itu saja video kali ini. Saya mohon maaf jika seandainya ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.